Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengkritik kebijakan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, yang melantik tersangka korupsi sebagai pejabat eselon 3. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa pelantikan oknum pejabat yang telah ditetapkan penyidik Kejari Tanjung Pinang sebagai tersangka kasus biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BP2RD wajar berbuntut panjang hingga menimbulkan polemik. Mestinya, hal tersebut tidak dilakukan walau berstatus tersangka tidak ada larangan. Namun, kepala daerah harus menjaga kepercayaan publik dengan cara pejabat-pejabatnya adalah orang bersih yang tidak tersangkut perkara hukum, ujarnya. Boyamin mengemukakan bahwa kepala daerah memiliki otoritas atau wewenang melantik ASN sebagai pejabat. Akan tetapi, lanjut dia, kekuasaan tersebut harus mengedepankan kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan harus berjalan optimal dengan menaati peraturan dan norma-norma lainnya. Pengangkatan ASN bermasalah, terutama yang tersandung kasus korupsi, menurut dia, merupakan kebijakan yang melukai hati masyarakat. Ditegaskan pula bahwa kekuasaan yang diberikan kepada kepala daerah semestinya dipergunakan sesuai dengan keinginan negara, keseriusan aparat penegak hukum, dan komitmen kepala negara dalam memberantas korupsi. Jarang sekali terjadi di negeri ini, tersangka korupsi dilantik sebagai pejabat. Ada kesan seolah-olah dia menganggap berkuasa penuh sehingga merasa tidak ada masalah melantik pejabat dengan status tersangka. Katanya menegaskan, Boyamin merasa yakin masih banyak ASN lain yang bersih dan layak untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan. ASN yang layak dan bersih itu tentu bukan berstatus sebagai tersangka. Kok kayak tidak ada orang lain yang lebih baik? Dan seakan-akan ASN itu jika tidak dilantik besok akan kiamat, ujarnya. Berdasarkan data antara, nama Yudi Ramdhani berada di urutan 73 dari 272 orang pejabat yang dilantik. Yudi ketika menjabat Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Kota Tanjung Pinang ditetapkan sebagai tersangka. Jabatan barunya sejak 9 Januari 2021 adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Rahma mengatakan bahwa pelantikan terhadap seluruh pejabat tersebut, termasuk yang sedang tersandung kasus hukum, sudah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang bersama Baper Jakat. Kami lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah, ujarnya.